Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Mushola Al-Barakah Surau Asam yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin. Nama antu aku dari Bogor tempatnya tuh mah kakaknya nang gede ya. Dalam musola nyaman, dingin, sejuk. Tadi awal latihan siap tuh sudah makan siap buku loh, buku lo bukannya lo. Ya, jadi biasanya paru ikannya mantu mengantua. Tambahnya saya juga ya, alhamdulillah. Mau pendesin tadi musola aku biasa-biasa ya, ternyata luar biasa juga ya. Alhamdulillah, masya Allah. Benar, Bapak Ibu, iya. Namun saya terima tuh, ya semua. Tapi ternyata nyampe di dalam luar biasa. Ini menandakan ketaatan dalam menjalankan ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang penting kita jangan sampai putus asa dalam menjalankan ibadah. Buat cara masih kau tinggal di Bali, di Bumi Lestari, sampai 28. Pengen tak agak kemarin kan bisa lihat, sampai silaturahmi. Kalau yang kesini ini pertama kali, kalau wajib salat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahullah. Jadi mengisi waktu kita sedikit, nggak lama-lama. Kasihan Bapak Ibu jangan tuh ada banyak, mamanya nanya gitu. Coba kamu, kalau payah udah ada geser dulu, kita geser itu enggak. Ya, kajian kita sedikit tambah ilmu. Keutamaan fadilah salat sunnah dalam pandangan Allah yang biasa yang awal anggap remeh. Kalau sunnah itu apa artinya, Bu? Salat sunnah, salat yang tidak diwajibkan. Itu saja. Ini sunnah kan wajib kan? Yang salat wajib kan 5 waktu. Luar dari itu kan sunnah. Ternyata salat sunnah itu punya nilai yang besar dalam pandangan Allah. Dia awak biasa-biasa saja. Dia mana salat? Kan sunnah itu ada. Mana salat? Kan tak ada sunnah. Ternyata kata Rasul, siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran. Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Satu. Apa jangan bari mana? Dan rakaat itu 2 salam. Kalau dari itu boleh tanya dulu. Kelompok kayak wirid kayak gitu. Dia yang tak boleh tanya jawab kan khutbah Jumat. Khutbah Jumat mana boleh tanya jawab. Kalau acara-acara apa biasa, itu kan ilmu. Kita kan saling berbagi ilmu. Jadi 4 rakaat itu 2 salam. Salat sunnah rawatib. Rawatib itu kan ada 2, muakkad dan ghairu muakkad. Nah gitu. Salat sunnah rawatib itu kan salat sunnah yang mengiringi salat wajib, salat fardu. Bila masuk waktu sholat wajib itu. Nah kalau alasan orang betul lah sholat wajib. Di masa juga boleh sholat sunnah. Mau di lapangan, mau di rumah, yang pokok jangan di toilet lah. Itu tidak boleh kalau. Toilet kan tidak suci. Jadi siapa yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur,
rangka. Kita berbagi ilmu ya Bapak Ibu ya, bukan berbagi canda tawa. Kalau kalian datang pada kurangnya, nggak ada itu. Yang kedua, itu kehebatannya. Yang kedua, siapa yang menjaga salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, man sabara ala sintain raka'atan min sunnati, menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah. Itu gara-gara salat sunnah itu. Bukan yang cadel. Ini tidak ada udah pada sholat. Naik mah. Nah, bukan itu. Jadi pengertian sholat sunnah itu kalau di kerajuan awak bapak lo ditinggal merugi. Itu sholat itu. Karena ada yang memahami kerajuan bapak lo ditinggal tidak urusan lo. Kan tidak urusan mah. Kerajuan bapak lo ditinggal tidak gaya lo. Kan tidak orang. Ada sunnah lo. Tidak wajib lo. Nah, di bukan itu teori lagi. Misalkan pahala ditinggalkan merugi. Maka kerugiannya tuh udah dua itu. Ada tanya bu, boleh? Tidak pulang boleh? Betul ya. Jadi 12 rakaat. Masa aja yang 12 itu. Kan itu. Ibu dia dapat tanya untuk utara di sana. 4 rakaat sebelum zuhur. Itu ibu ya kalau aku lupa. 2 rakaat sesudah zuhur. Berapa? 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. Tadi itu siap sholat isya tuh. Kau dapat sholat sunnah dulu 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12 kan? Man sabara ala sintain, itu hadisnya dari Rasul. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang-orang soleh dulu, Bapak Ibu hadirin, mencapai maqamat-maqamat yang tertinggi itu bukan hanya dengan yang wajib, dengan yang sunnah. Yang wajib itu telah layani itu. 5 waktu tua 7 lira kayaknya. Tidak perlu ditambah. Tidak ada yang menguranginya. Dan bayar memang. Ini kurang. Karena sebenarnya 2 kali sehari. Ya bu ya. Kan 12 tadi kan? Udah kan? Nah, kita jaga yang 12 itu. Sampai sebelum zuhur. Rawati makan 2, raitu khairul makan 2. Karena beda. Kemudian 2 sesudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Bahkan sholat sunnah sebelum subuh saja rakaat 2 rakaat sebelum subuh itu khair, lebih baik, lebih utama daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnah saja baru belum subuhnya itu. Marugi sanailah kalau ada orang yang tidak sholat. Nah, itu ternyata sholat itu penting. Oh, kan sholat itu yang baik mana. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Mau tanya bu, boleh? Yang bukan ini ya saya. Jangan apa ya? Sebelum asar bahagiannya sholat sunnah rawatib ghairu muaqqat. Udah 12 itu bilangannya. Bahkan sebelum maghrib ada 2 rakaat. Sebelum asar itu sebenarnya 4 rakaat. 4 sebelum zuhur, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 4 sesudah asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Berapa sebelum? Jadi sholat sebelum asar itu bahagian golongan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Muakkad dan ghairu muakkad itu maknanya kalau sholat sunnah muakkad itu sangat dianjurkan oleh Rasul walau dalam keadaan sakit
sekalipun Nabi tatap pangarajuan. Kalau yang lain muakat tuh kadang ada ditinggal Nabi. Pernah dilakukan Rasul? Pernah. Tapi mana Roy? Tidak. Kalau ada bapak ibu mencari orang siap azan maghrib, ada orang sholat sunnah, itu dia itu. Tidak lama di sana, paling 2 rakaat. Ada di Padangnya ada. Masjid mana itu? Saya tengok. Oh kami tidak biasa. Kalau ada masalah biasa itu lain cerita. Bukan biasanya, tapi amalannya dulu. Sunnah, tidak sunnahnya dulu. Ya, yang lain boleh? Tidak apa-apa. Tanya aja. Kalau bisa kita jawab, kalau tidak kita carikan kitabnya. Itu yang ketiga. Jadi siapa yang menjaga 2 rakaat, Allah berikan hadiah istana di surga. Yang keempat, perbanyak sujud. Alaika bikathrati sujud lillah, kata Rasul. Hendaklah kau banyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillah, 1 kali sujud saja ke Allah illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Banyak sujud mukasuya, banyak amalan sholat sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas. Bahkan Nabi sampai bangkak kaki beliau dek sujud. Awak lagi bangkak itu dia sambungin. Contoh. Mohon maaf kalau ada yang tidak benar. Sampai bangkak kaki Rasul sujud. Banyak. Di sholat malam Rasul itu bukan hanya 12, 24, 23, enggak. Tahu ada. Bahkan sampai ditegur oleh istri beliau, ya Rasulullah, ya junjunganku, kok begini banyak, bukankah engkau sudah maklum terbebas dari dosa, udah dapat jaminan ampun dari Allah? Iya. Bukankah aku ingin dianggap oleh Allah sebagai abdul syakur, hamba yang paling bersyukur? Itu salah satu. Jadi yang keempat, banyak sholat sunnah bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah, apalagi nanti di surganya Allah. Jadi bapak ibu awak tidak sama besok di akhirat, tidak sama. Ibu-ibu jauh paling atas, sholat sunnahnya sangat banyak lagi. Ada yang paling bawah, biasa saja. Ada yang emperan saja, artinya ala kadar itu. Yang terakhir, jam 5, setengah 6. Jangan panjang ya. Gue ingin supaya Pak cari situ sih. Beda saking kemarin. Udah Pak, jangan lama kali Pak. Udah sakit. Yang terakhir adalah ternyata amalan sholat sunnah nanti di akhirat Allah menyampaikan ke malaikat, malaikat, siap ya Allah, tolong lihat hamba-hambaku itu amalan sholat wajibnya. Baik ya Allah. Kalau bagus tulis bagus. Tapi kalau cacat, ada kekurangan, bermacam-macam terjadi dalam sholatnya itu, dan Allah pasti ada banyak kekurangan dalam sholat. Allahu Akbar. Oh, dia ada kunci patung nih, kalau tahu. Oh, kunci oda syaratnya oda dulu. Kayaknya banyak lah dulu. Dan hilang ke patung di situ letak. Oh, nih api kompor lo mati dulu. Aduh, saya juga tak kenal. Aduh, pep, oh salah main dan anak kamu. Itu dalam sholat tuh sampai dosa ada. Kadang sholat antara iklan lagi kalau yang mau nonton. Nah pokok dalam sholat adu-adu saya terkenal. Itu karena Yusuf pilih juga ya. Aku kan. Pengalaman tuh. Si pilih mah kayak gitu karena jodoh. Mulai awal sholat hanya menunjukkan dua itu. Itulah. Oh ini mah. Tapi kok siap sholat masa mau pilih. Maka banyak terjadi kekurangan. Kalau ada terjadi kekurangan kata Allah, unzur li abdi min tatawwu'. Lihatlah, pandanglah kepada amalan tatawwu'-nya, amalan sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia ada amalan sholat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi itu pada amalan sholat wajib hambaku itu. Nah,
Itu kalau di Minang namanya kurang itu buat setiap di wilayah. Itu juga. Nah, jadi adu sholat dulu. Nggak ada sholat doang itu kuat. 60 tahun dia hidup di Allah tidak pernah sembahyang apa. Bare mana kalau itu sujud. Kan susah itu. Awak tak jalan mati begini. Itu bayang tuh. Nggak ada kan di bawah. Ternyata yang pertama nanti diperiksa di akhirat sholat. Awalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Itu dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama kali nanti di akhirat periksa seorang hamba itu adalah tentang sholat. Fa'in saluhat sa'iru amali. Kalau rancang amalan sholatnya akan bagus amalan di belakangnya. Tapi kalau rusak maka akan rusak pula amalan di belakangnya. Jadi penting sholat itu. Makanya sholat Rasulullah berjalih-jalih dua anak beliau, anak kandung sholat. Fatimah bab sholat. Saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat saya. Rasulullah kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah tenang saja Pak, besok kan ada papi di akhirat. Tenang saja, tak kemakan siap nih. Kan bisa sih kan? Enggak. Makanya buru auladakum di sholat. Ajak anak-anak, boleh 3 orang Pak. Lumayan lah gitu kan. Sampai 5 orang, bawa. Biasanya setiap malam saya bawa terus. Biasakan sholat yang afdol itu di rumah ibadah, musola dan rumah saji. Kalau di Jawa dilanggar, supaya dilanggar begini. Maaf kalau di Jawa kayak. Kalau ingin banyak pahala, sholat jamaah. Kalau ingin nggak ada mana, apa yang ke Masjidil Haram? 100.000 kali di situ, sekali sholat subuh itu. Kalau ingin. Nggak di Madinah 1000 kali, 1000 kali di situ, sekali situ. Kalau nggak di situ, nggak enak. Lado kok di situ tuh, bareknya leh. Musola tuh awak buat kan untuk awak pakai ibadah, nggak dari pandang-pandang sudah. Karena gunanya rumah ibadah tu rancang mega kalau isinya tidak ada kuntilanak masuk dalamnya. Nggak ada visi. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kan anggota Dewan Masjid, diamanahkan untuk ibadah. Makanya mau sampaikan seperti itu. Nggak ada gunanya rumah ibadah itu mewah mega kalau imaratul masjid itu tidak ada di duit. Ada majelis taklim, kajian ilmu, wirid pengajian, ngaji anak di siko, pengkaderan, khotib itu harus ada. Ndak tibu beko khatib nyampang beko beliau langgar di jalan, buruh akan disambui, ada halangan. Pengurus panik kan? Pengurus yang panik. Beko betul betul beko boleh. Kalau semua ustaz yang tinggal saja bertembak. Ini udah siap kok. Pengkaderan. Jadi masjid itu tidak akan hidup kalau kita yang menghidupkannya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Semoga Allah izinkan kita terus dalam menjalankan ibadah, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah memberikan yang terbaik, kita dijauhkan dari musibah, bala bencana, wabah dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan. Salat sunat tarawih apa? Kan ada yang banyak hadisnya Baik, makasih. Satu, status sholat sunnah tarawih dalam sunnah. Yang kedua, itulah ikhtilaf para ulama. Masalah khilafiyah, masalah ikhtilaf sampai hari kiamat yang akan habis. Dan ketiga, kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul. Jangan khawatir pula. Nah gitu. Pernah dilakukan oleh Rasul. Rasulullah itu sholat beliau bukan hanya 8, bukan hanya 23, bukan hanya 40, lebih. Tidak tahu ada. Yang salat banyak 23 di masjid di surau saja, di surau. Di sana tidak ada surau. Di masjid saja. Iya, di sana tidak ada surau ya. Walaupun kecil, masjid sejarah itu kan kecil itu. Paling gede ini, gede dari kita ini lah. Tapi masih juga namanya. Awak yang ada surau lah. Ya, jadi itu adalah amaliyah Rasul, amalan sunnah.
Semuanya berasal dari Rasul. Rasul yang berbuat, yang meriwayatkan, para rawi-rawi hadis dari istri beliau, dari sahabat beliau. Boleh dilakukan. Kita mau pilih yang mana? Off to you. Usah minta baik. Ya betul. Kita tidak boleh memecah-mecah belah umat, menyatukan umat. Ikhtilaf. Harus seperti itu. Silakan. Harus sebalik. Silakan. Nyona masalah itu yang semayang. Itu yang perlu dengan kebiasaan dua. Lain semayang. Alhamdulillah. Itu yang perlu. Tapi ramai kemudiannya. Jangan ada kita ikhtilaf itu. Kalau masalah furu' itu hal biasa. Nyo masalah usul baru bermasalah. Allah itu tiga, bermasalah tuh. Enggak pernah ada. Kamu kesini orang Islam lah gitu kan. Ya baik Bapak Ibu, saya tidak mau membuka hal-hal yang masalahnya furu' gitu kan. Masalah cabang-cabang, masalah khilafiyah, nanti itu pecah umat jadinya. Baik demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.